Pemirsa, sebelumnya hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebutkan paslon nomor urut 3 di Pilgub Jakarta 2024 pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dari dua paslon lainnya. Pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan angka 41,6% suara. Paslon nomor urut 1 pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh 37,4% dukungan. Sementara paslon nomor urut 2 dari jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 6,6% suara. Survei LSI ini dilakukan pasca debat perdana pada periode 10 hingga 17 Oktober 2024. Prambanan itu ada sekitar 24% lebih yang masih mudah berubah. Jadi ini yang tadi saya sebut menyaingi Pak. Pemirsa, kita hadirkan data dari hasil survei ketiga paslon Pilkada Jakarta. Bisa terlihat di sini adalah data dari Poltreking Indonesia yang juga merilis survei terbaru terkait dengan elektabilitas Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di peringkat teratas disusul dengan pasangan Pramono Rano Karno. Pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 51,6%, disusul dengan pasangan Pramono Anung Rano Karno 36,4% dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana 3,9%. Pemirsa, sementara itu analis sentimen percakapan debat kedua Pilgub Jakarta pada media digital menunjukkan sentimen negatif terbanyak pada Ridwan Kamil dan sentimen positif terbanyak untuk Pramono Anung. Drone Emprit membuat analisis percakapan pada media digital tentang debat publik kedua Pilgub Jakarta. Total percakapan mencapai 19.000 lebih. Sentimen negatif untuk Ridwan Kamil mencapai 21%. Sedangkan sentimen positif terbanyak yakni pada Pramono Anung mencapai 97%. Pemirsa, debat Pilkada Jakarta kedua digelar pada Minggu 6 Oktober 2024. Dari hasil analisis beberapa media mencatat bahwa calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung paling banyak diperbincangkan. Mengapa demikian? Untuk membahasnya sudah terhubung langsung dengan Rizal Nova Muhajid, analis senior Drone Emprit. Selamat siang Bang Nova. Selamat siang Glory. Ya, Bang Nova, kemarin kan kita sudah sama-sama menyaksikan debat Pilkada Jakarta kedua. Nah, bagaimana Anda menilai performa ketiga paslon ini? Ya, kalau di media sosial ketiga-tiganya tentu saja banyak didukung ya, banyak diapresiasi. Tampilannya semalam lebih baik memang daripada debat pertama sebelumnya. Meski demikian, kalau kita lihat juga dari volume perbincangannya ini cenderung lebih turun ya dibandingkan dengan debat pertama. Artinya antusiasme publik pada debat kedua ini tidak lebih tinggi daripada debat pertama kemarin. Itu juga berarti kita bertanya-tanya nih, kenapa yang debat kedua tidak lebih tinggi antusiasmenya? Apakah memang program-program atau tampilannya semalam itu tidak menarik, ataukah ada program-program ya visi misinya yang masih mengambang kayak gitu, lebih banyak pertanyaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau dilihat kemudian kita lihat ternyata Pram itu memang lebih tinggi perbincangannya, dan Pram dan Rano itu lebih tinggi perbincangannya karena dinilai keduanya mampu menampilkan menampilkan programnya, visi misinya dengan lebih jelas dibandingkan kandidat lainnya. Tentu saja
ada pro dan kontra di sana, tetapi relatif lebih jelas gitu ya, lebih terukur. Ini kayaknya bisa dikerjakan, ini mungkin tidak bisa dikerjakan dan seterusnya seperti itu. Mm-mm. Pada Pak Ridwan Kamil, perbincangannya juga cukup tinggi, lebih dari 4.000 perbincangan, dan Pak Suswono juga lebih dari 3.000. Akan tetapi kalau kita telisik lagi, keduanya perbincangan netizen keduanya ada fokus pada beberapa hal saja. Misalkan Pak Ridwan Kamil itu pada perbincangan tentang Disneyland, lalu juga pada perbincangan tentang Tanah Abang kayak gitu ya. Pada Pak Suswono yang paling menonjol adalah pernyataan-pernyataan yang justru sebelum debat itu diangkat lagi tuh ketika debat, yang cukup kontroversial, misalkan tentang janda kaya menikahi pemuda pengangguran, Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu oke. banyak sekali diangkat dan diminta klarifikasinya gitu. Cobalah tema ini dipertanyakan kayak gitu. Pada Pak Dharma dan Pak Kun, banyak sekali sebenarnya apresiasi netizen kepada keduanya karena tampilan ke Pak Dharma dan Pak Kun lebih baik dibanding sebelumnya yang cenderung lebih kaku gitu ya, lebih kaget. Kali ini lebih santai, akan tetapi perbincangan tentang Pak Dharma juga kelihatannya publik masih banyak memberikan kritik, misalnya tentang katakanlah Pak Dharma lebih banyak berbicara tentang COVID, agenda global kayak gitu katakan seperti itu ya. Nah ini juga Ya, menjadi perhatian publik. Kira-kira seperti itu oke. Mbak. Oke, jadi sebenarnya netizen atau masyarakat ini juga butuh visi dan misi yang jelas gitu paparannya sehingga menyebabkan pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini lebih tinggi begitu ya perbincangannya. Oke, Bang Nova, kalau kita lihat dari analisa perspektif media sosial, ini kan dari pasangan nomor urut 1 mendapatkan sentimen yang negatif begitu dibandingkan dengan pasangan nomor urut 3. Mengapa demikian? Ya, pada pasangan nomor urut 1, terutama tentang banyak sekali publik itu macam-macam ya di media sosial, terutama ketika berbicara tentang program dan visi misi kayak gitu. Keduanya ketika berbicara tentang program dan visi misi itu juga tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak mereka. Dalam Pilkada Jakarta ini Hmm, hanya dua yang punya rekam jejak sebagai gubernur, ialah Pak mm-mm. RK dan Pak Dul, Pak Rano. Nah, Pak RK itu nanti akan kelihatan, sehingga kalau Pak RK dan Pak Dul itu sentimen negatifnya cenderung lebih tinggi daripada lainnya. Pak RK misalkan lebih tinggi sentimen negatifnya itu karena banyak sekali disinggung tentang rekam jejaknya ketika memimpin Jawa Barat. Tentu Hmm, saja banyak keberhasilan yang disampaikan oleh Pak RK, tetapi juga banyak sekali kritik dan oke. catatan-catatan ketika Pak RK memimpin Jawa Barat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak RK dinilai juga kurang mengeksplorasi beberapa gagasannya atau cenderung tidak jelas ya. Disneyland Hmm, misalkan, pertanyaan dari Pak Pram tentang Disneyland itu menuai sentimen diapresiasi, diiyakan oleh publik sehingga itu positif bagi Pak Pram, tetapi tentu saja itu ya. jadi negatif pada Pak RK kayak gitu. Karena tidak jelas nih Pak RK mau menjawab, membangunnya di pulau-pulau di Kepulauan Seribu ataukah di mana kayak gitu. Selain Oke. itu juga banyak juga publik yang melaporkan tentang beberapa masalah di Kepulauan Seribu yang digadang-gadang akan Hmm, dibangun di Disneyland di sana. Ialah tentang kepemilikan, tentang sertifikat, penyertifikatan yang tiba-tiba dan seterusnya kayak gitu. Berbeda dengan Pak Pram, eh, jadi kalau debat semalam itu kan cenderung lebih, netizen menilai itu cenderung lebih ini ya, lebih santai gitu ya. Pak Pram dan Pak Pram, kandidat paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 cenderung banyak sekali berdiskusi kayak gitu, termasuk tentang ya. Disneyland. Pertanyaan Pak Pram tentang Disneyland itu banyak sekali yang justru diapresiasi ya gitu ya, dibenarkan oleh publik. Sebenarnya Pak ini mau kemana sih kayak gitu. Nah, Mm-mm. kira-kira itu tuh kenapa Oke. Pak RK lebih tinggi negatifnya dibanding yang lainnya, sedangkan Pak Pram lebih Oke. banyak positifnya. Selain juga dinilai Pak Pram lebih jelas ketika Hmm, menyampaikan beberapa Bang program-programnya Nova. gitu, terutama tentang Tanah Abang. Iya, ya.
Oke, Bang Nova, kalau kita lihat ini kan memang yang pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono ini kan lebih mendapatkan sentimen negatif. Nah, seperti apa langkah ke depannya atau langkah antisipasinya untuk memperbaiki sentimen negatif ini? Apakah harus ada yang diubah atau ditambah begitu? Ya, kalau kita melihat percakapan semalam, sebenarnya rata-rata penyumbang sentimen negatif adalah pertanyaannya dan kritik. Pertanyaannya itu, ini realnya seperti apa sih? Berbagai macam program-program yang dibawakan oleh Pak RK itu sangat menarik menurut netizen karena banyak sekali kebaruan di sana. Kecuali beberapa hal, misalnya zonasi, gitu, ada program zonasi, program kesehatan itu makan gratis itu kan semuanya sama itu ya. Tetapi Ya. banyak sekali kebaruan pada program-program Pak RK. Dan publik sebenarnya bertanya-tanya, ini sebenarnya realnya akan dilaksanakan seperti apa? Nah, kebanyakan yang negatif adalah keraguan bahwa program-program itu mampu dilaksanakan di Jakarta, terutama karena ini kayaknya tidak jelas nih programnya seperti apa. Itu karena ketidakjelasan. Yang kedua, eh, kenapa negatif pada Pak Pram dan Pak Suswono itu lebih Suswono itu lebih tinggi adalah dinilai program-programnya itu kadang-kadang tidak menyentuh permasalahan real masyarakat Jakarta. Sebenarnya ini juga terjadi pada Pak Dharma dan Pak Pram. Tetapi Pak RK dan Pak Suswono itu masyarakat mungkin saya melihatnya mungkin mereka memiliki harapan lebih tinggi pada Pak RK dan Pak Suswono gitu ya. Karena banyak sekali kritik-kritiknya yang justru kok ini sepertinya Oke. tidak menyentuh permasalahan real masyarakat Jakarta kayak gitu. Misalnya Pak Suswono bilang untuk janda kaya dan pemuda Iya. pengangguran itu bukan solusi real gitu, bukan permasalahan real juga di Masjid Jakarta kayak gitu. Iya, oke. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh khususnya paslon nomor urut 1 ini ya, yang menjadi perhatian publik dan ini malah menjadi sentimen negatif begitu ya untuk paslon nomor urut 1. Nah, kalau misalnya Bang Nova melihat kalimat-kalimat mana lagi mungkin ada satu yang Bang Nova paling ingat begitu, yang membuat sentimen negatif itu melekat begitu di pasangan RK dan Suswono ini. Selain itu ya, selain janda gitu ya, beberapa yang juga melekat adalah tentang Disneyland gitu. Lalu yang juga banyak sekali dikritik oleh publik adalah tentang zonasi sebenarnya, zonasi sekolah. Itu banyak sekali permasalahan dan ketiga-tiganya sebenarnya terkena kritikan publik karena dinilai permasalahan yang Iya, mereka sampaikan itu tidak real, tidak oke. relate dengan permasalahan masyarakat. Lalu yang Oke, juga baik. banyak dipertanyakan adalah tentang lapangan kerja. Kedepannya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Bang Nova atas waktunya, analis senior Drone Emprit. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.